Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, semoga para sanak keluarga berbahagia. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, semoga para sanak keluarga berbahagia. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, semoga sanak keluarga berbahagia. Romo Pandita, para bapak, ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, kita bersama berkumpul di Cetya Weluwana Arama dalam rangkaian puja kebajikan, yakni puja Patidana, yang mana saat ini merupakan bulan untuk bakti kepada para sanak keluarga, para leluhur, serta makhluk-makhluk yang memiliki ikatan karma dengan kita. Upacara Patidana adalah upacara kebajikan. Karena di dalam Patidana itu akan bisa dilakukan jika di dalamnya ada kebajikan. Makanya malam hari ini juga sama dengan kemarin dan besok, datang ke wihara bersama-sama, baca parita, memperbarui sila, dan juga melakukan kebajikan yang lainnya sebagai wujud cara untuk membuat kebajikan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, seringkali juga di antara kita ada sebagian yang sudah menyadari, tetapi juga ada sebagian yang mungkin belum mengerti, yakni tradisi baca parita. Tidak hanya di dalam Patidana di bulan Citgue sekarang, tapi sebetulnya hampir di setiap upacara Patidana, peringatan-peringatan kematian, seperti misalnya peringatan di rumah duka, malam kembang, peringatan 3 hari, peringatan 7 hari, 49 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Juga di dalamnya ada tradisi baca parita.
Kenapa kita perlu baca parita? Parita ini adalah cara untuk membuat kebajikan melalui pikiran. Karena salah satu kebajikan itu sebetulnya ada 3. Melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kusala manokama, kusala wajikama, dan kusala kayakama. Jadi rangkaian baca parita itu juga melatih supaya apa? Membuat kebajikan yang pertama melalui pikiran. Makanya kalau pikirannya bagus ya bisa ikut baca parita. Dan baca parita juga melatih ibu bapak sekalian untuk yang kedua, yakni kusala wajikama. Membuat kebajikan melalui ucapan. Kenapa Bante katakan baca parita ini adalah kebajikan melalui ucapan? Karena ketika seseorang baca parita, apa yang keluar dari suara kita, yang keluar dari suara kita, itu adalah sesuatu kebenaran, bukan kebohongan. Makanya yang kita baca itu syair kebenaran. Ya, contohnya adalah sabe sangkara anicca. Benar apa salah? Benar apa salah? Sabe sangkara anicca ini kebenaran. Segala sesuatu yang ada ini tidak kekal. Benar. Ya. Selain kebenaran yang kita sampaikan ini juga bukan sebuah kalimat yang kasar. Makanya baca parita itu ada tanda nadanya. Ada panjang, ada pendek. Kalau dibaca dengan sungguh-sungguh akan membuat batin jadi tenang. Ya, beda kalau tidak baca parita. Kalau tidak baca parita, panggil orang, ya suaranya suara lantang, kasar, dan kadang-kadang yang dikatakan adalah tidak benar. Baca parita ini adalah kebajikan. Selain melalui pikiran, melalui ucapan. Apa yang kita katakan syair kebenaran. Yang kita katakan dengan bahasa yang menyenangkan, tidak kasar. Dan dari apa yang kita sampaikan dalam baca parita, tidak membuat orang jadi bertengkar. Baca parita itu tidak membuat orang jadi bertengkar. Makanya kalau di rumah bertengkar lebih baik baca parita. Ya, daripada kita ribut, ya udahlah baca parita. Kan kita tahu ya, ucapan keliru itu kan ada 4. 1 berbohong, 2 berkata kasar, 3 memecah belah. Makanya baca parita ini sebetulnya menyatukan. Diingatkan, anicca wata sangkara. Hidup kita ini tidak kekal. Ingat loh ya, jangan berantem. Memang kita hidup selamanya. Upadawa yadamino. Akan mengalami timbul dan tenggelam. Dan yang paling terakhir, anicca wata sangkara upadawa yadamino upajitwa nirujati tesang wupa samosuko. Nah ini yang berikutnya. Sabe sata marantica. Semua makhluk akan mengalami kematian. Apa yang kita katakan menyatukan. Daripada berantem baca parita. Kenapa baca parita? Ingat kita semua bakal sabe sata marantica. Ya, orang yang berantem itu seolah-olah dirinya tidak bakal mati. Ini menimbulkan apa? Ucapan yang benar. Maka tadi Bante sampaikan, ya, baca parita itu ungkapan kebenaran, membuat suasana jadi nyaman, karena disampaikan dengan bahasa yang menyenangkan, bukan kasar. Baca parita itu bukan membuat orang jadi bertikai, justru jadi bersatu. Dan apa yang kita sampaikan bukan sebuah bualan atau omong kosong, ada intinya.
Makanya malam hari ini intinya apa? Kita membuat kebajikan. Nah, jadi nanti di antara ibu bapak mungkin baru ikut, loh kok enggak bakar-bakar ya? Kok sembayangnya kok baca parita tok ya? Apa sampai ya? Nah, pengertian kebajikan itu mesti ada. Karena Sang Buddha sendiri mengatakan saluran kebajikan itu ada 3. Melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya. Makanya kita, ya, apa yang kita lakukan saat ini, khususnya di dalam Dhammasala ini, ya, dari pikiran supaya pikiran baik berkembang. Dari ucapan supaya ucapan baik berkembang. Dari tindakan supaya tindakan baik berkembang. Ya, menahan diri dari keburukan itu adalah kebaikan. Dan ingat, kebaikan-kebaikan itu seperti halnya nyala api. Apa maksudnya, Bante? Sebelum kita menyalakan lilin-lilin yang lainnya, kita harus menyalakan lilin terlebih dahulu. Makanya ibu bapak yang tadi sembahyang di luar, sebelum menyalakan lilin di sembayangan, cara yang pertama dilakukan mesti punya api minimal. Boh api korek, boh bawa api lilin dari dapur. Intinya sebelum menyalakan lilin di altar, Anda mesti bawa api. Nggak bisa. Kalau nggak punya kondisi nggak bisa. Semoga api menyala sampai cit gue lewat nggak bakalan nyala. Ya. Kecuali Anda punya abinya kuasa sampai mahir dalam jana berupa kasina api. Nah, lain itu. Tapi kalau saya nggak yakin ya. Ya, kasina Anda paling gampang itu pinjem temen. Ya, pinjem koreknya. Ini kok nggak ada korek. Intinya adalah sebelum kita menyalakan lilin di altar, kita sudah bawa api. Bagaimana kita bisa menyalakan api kalau kita tidak punya api? Bagaimana kita mengharapkan sanak keluarga kita berbahagia? Kan doanya begitu. Semoga engkong, emak, leluhur, ya, yang lain-lainnya, ya, semoga mereka berbahagia. Kita bisa membuat mereka bahagia kalau kita juga bahagia. Bagaimana kita mendoakan supaya dia bahagia, tapi kita tidak bahagia? Makanya di dalam syair Tirokuda Sutta kan dikatakan, tangisan, kesedihan, ratap tangis lainnya tidak perlu dilakukan. Kenapa coba? Karena tangisan, kesedihan itu bukan kebajikan. Mosok Bante? Tangisan kesedihan itu kan ungkapan hati saya, Bante. Coba direnungkan. Kalau Anda sedih, menangis, meratap, apakah akarnya itu kebahagiaan atau kebencian? Anda sedih itu sebetulnya benci atau bahagia? Aku tidak suka, kok emak saya pergi, padahal aku masih kepengen awor. Masih kepengen bareng. Tapi kok pergi? Anda kira-kira ditinggal pergi, kira-kira benci atau senang? Benci. Makanya ungkapan benci dengan kematian itu keluarlah ratap tangis. Makanya ratap tangis itu bukan kebajikan. Karena ratap tangis itu berakar dari pikiran benci. Patiga, ketidaksukaan. Ya. Lantas bagaimana, Bante? Masa ada orang meninggal kemudian kita akhirnya dia meninggal? Ya bukan begitu. Ya, kalau ada yang meninggal, yang perlu kita jaga adalah milikilah pikiran yang tenang. Milikilah tutur kata yang tenang. Milikilah perbuatan yang menyenangkan. Karena akar dari kebaikan itu adalah aloba, adosa, amoha. Tanpa keserakahan, tanpa kebencian,
dan juga tanpa ketidaktahuan. Ini akar dari kebajikan. Dan kebajikan itu sama dengan kebahagiaan. Loh Bante, ada orang jahat kok bahagia loh Bante, belum berbuah. Nah Bante, dia itu jahat tuh Bante, tapi dia bahagia. Menurut kasat mata kita, aslinya dia sudah mulai menanam penderitaan untuk dirinya. Makanya kita baca parita itu adalah rangkaian untuk apa? Membuat kebajikan. Sebelum kita menyalakan lilin-lilin yang lainnya, kita mesti punya api. Sebelum kita mengharapkan sanak keluarga kita berbahagia, kita harus bahagia. Bahagia dalam artian di sini adalah kita punya kebajikan. Makanya kalau ibu bawa belajar dhamma semakin dalam, ada istilah yakni punya. Punya itu bahasa Pali, yang artinya adalah kebajikan. Punya itu ada 3. Yang pertama adalah dana maya punya. Kebajikan yang muncul dari berdana, dana maya punya. Yang kedua adalah sila maya punya. Kebajikan yang muncul dari praktek sila. Dan yang ketiga adalah apa? Bawana maya punya. Apa itu semua Bante? Kalau dana sila, ya, dana sila, bawana, ini menjadi kebajikan. Dan sebetulnya dalam patik dana ini sebetulnya isi 3 itu juga ada loh. Anda berdana. Kalau belum berdana daftar ke panitia. Masih dibuka kan? Masih. Dana punya nih. Ya, kebajikan. Ya, dana punya. Makanya Anda yang paling mudah, paling awal untuk leluhur Anda, yang paling awal sebelum upacara dimulai, sedikit atau banyak Anda mesti punya dana maya punya. Yang belum mendaftar, daftar. Kan ada paket sukarela. Ada kan? Ada. Boleh kan? Boleh tuh. Jadi kalau yang ragu-ragu, boleh. Kenapa Bante katakan? Karena ini juga kebajikan. Bahasa Palinya adalah dana maya punya. Nah, selain kita mengawali dengan dana, saat kita sekarang di sini nih, kita lanjutannya. Sila maya punya, minimal lah. Dari jam 7 sampai jam 9, minimal ini, sejelek-jeleknya nih. Minimal dari jam 7 sampai jam 9, Anda tidak melanggar sila. Ya Anda tidak membunuh, udah pasti. Tidak mencuri, oh masih di sini. Ya masih di sini, ya kan? Ya. Terus yang ketiga, Anda juga masih setia pasangan hidup, tidak mungkin Anda selebor di sini. Ya, tidak tahu kalau nanti setengah malam saya tidak tahu ya. Ya. Sila Anda minimal dari jam 7 sampai jam 9, ya. Dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, bahkan sila kelima masih terjaga, ya, masih terjaga. Ditambah lagi ada bawana, mengembangkan batin. Seperti meditasi adalah bawana, memunculkan hal baik ke dalam batin, berusaha meninggalkan hal buruk yang ada di dalam batin kita. Makanya malam hari tadi Bante kasih objek yakni meta bawana. Untuk apa Bante? Ini adalah kebajikan. Sebelum kita menyalakan, membuat leluhur kita bahagia, kita harus punya sarananya. Yang dalam bahasa umum, sebelum Anda mengirim transfer uang kepada saudara Anda yang jauh, syaratnya harus punya. Kalau Anda punya anak kuliah di Jakarta, Anda mau transfer uang ke sana, syaratnya Anda mesti punya uang. Bagaimana Anda bisa transfer uang ke sana kalau di sini tidak punya uang? Tidak bisa. Bagaimana Anda bisa transfer kebajikan kalau sekarang kita belum punya kebajikan? Ya, selain Anda membuat upacara dalam tradisi keluarga Anda,
Mungkin Anda di rumah pasang meja sendiri untuk leluhur Anda, ya enggak apa-apa. Ya, tapi juga diisi juga dengan kebajikan yang lainnya. Seperti apa yang sekarang dilakukan di Cetia ini. Bagaimana kita mau transfer uang kalau kita tidak punya uang? Bagaimana? Uang pinjam itu disuruh bayar. Bagaimana? Kita harus berupaya. Sedikit atau banyak pasti kok. Dari kebajikan yang kita lakukan, kalau kita niatkan, pasti di antara sanak keluarga kita ini, soalnya banyak. Ya, mungkin di sana belum tahu, yang di sana mungkin belum tahu. Tapi di sisi lain juga masih ada yang tahu. Kenapa? Kita hidup ini bukan kali pertama loh. Kita punya ibu engkong itu tidak hanya yang kita sembayangi di meja altar itu. Itu kan untuk kehidupan yang sekarang. Nah, kehidupan yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Bahkan Sang Buddha menyebutkan satu kelahiran kita ini. Dalam samsara perputaran kelahiran berulang-ulang dikatakan. Andai kata dikumpulkan air mata yang pernah kita keluarkan. Itu memenuhi samudra. Bayangkan. Dan tubuh yang pernah kita pakai, tulang yang pernah kita gunakan, kalau dikumpulkan setinggi Gunung Mahameru. Karena yang kita tahu, mosok si Bante. Kan yang karo lihat kan baru kehidupan sekarang. Dan yang jelas kita masih lahir kembali. Karena air mata yang kita keluarkan sudah banyak, berarti leluhur kita juga sudah banyak juga. Ya. Makanya kita punya kebiasaan yakni baca parita dalam upacara patik dana, selain membuat kebajikan-kebajikan yang lain, ini adalah upaya untuk mengkondisikan. Nah, ibu bapak sekalian, selain patik dana ini kita lakukan untuk mengkondisikan sanak keluarga kita, sebetulnya ada yang paling penting. Apa Bante yang paling penting? Diri kita sendiri. Anda mungkin sayang sama leluhur Anda. Anda mungkin peduli bakti dengan leluhur Anda. Tapi Anda harus ingat loh. Anda juga harus sayang dengan diri Anda loh. Kenapa? Karena kita lahir ini yang kita bawa adalah apa? Nanti kalau kita meninggal, dari kelahiran ke kelahiran, kalau kita meninggal yang kita bawa apa? Kalyana wa papakang wa tasadaya do bawisami. Perbuatan baik dan perbuatan buruk itulah yang akan kuwarisi. Jadi sekarang dapat warisan, sekarang tanah sekotak itu. Ya, tanah sepetak, ya, rumah satu tempat, itu warisan dalam hidup sekarang. Dan ini tidak bisa dibawa. Kalaupun dibawa untuk generasi berikutnya. Nih, apa yang kita bawa Bante? Yang kita bawa adalah dua. Perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ini pilihan. Disadari atau tidak disadari, ini yang akan kita bawa nanti. Pertanyaannya adalah, nanti setelah kehidupan ini tutup usia, napas masuk dan napas keluar, setelah keluar tidak masuk lagi. Ya, tapi kalau sudah masuk pasti keluar. Itu sudah ritmenya begitu. Tidak mungkin macet di dalam. Ya, nanti kalau tanya sama orang yang sudah meninggal, Anda boleh tanya. Napas masuk, napas keluar, meninggal itu pasti di napas waktu keluar. Karena kalau masih masuk lagi, berarti masih hidup. Kalau sudah keluar, itu artinya sudah meninggal. Makanya sebetulnya hidup kita ini hidup mati loh. Tarik napas masuk, hidup. Menghembuskan napas keluar, hati-hati loh. Kenapa Bante? Takut lupa narik napas. Takut lupa tuh. Kita suatu saat juga akan lupa juga loh. Makanya apa hari itu ada umat tanya, kok bisa meninggal ya Bante? Iya. Ketika dia menghembuskan napas, dia sudah tidak mampu lagi menarik napas masuk. Apa yang kita bawa ketika napas ini keluar dan tidak masuk lagi? Yang kita bawa adalah dua hal, baik atau buruk.
Kalau banyak baiknya nih, pikirannya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, ya. Ketika nafas ini keluar, dia akan berlanjut lagi ke alam surga. Jadi ketika narik napas masuk, napas keluar udah tidak masuk lagi. Dan dalam hidupnya, pikirannya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, dia otomatis lahir di alam surga. Apakah Catu Maharajika, apakah Tawatingsa, apakah Yama, apakah Tusita, apakah Nimarawati, termasuk juga para Nimita Wasawati. Lah Bante, kalau sebaliknya Bante, kalau pikirannya buruk, ucapannya buruk, perilakunya buruk, ketika nafas keluar ndak masuk lagi, nafasnya nyambung kemana Bante? Tergantung. Tergantung apa Bante? Kalau pikiran terakhirnya itu diisi dengan kebencian, pindah kelahiran migrasi, transmigrasi, pindah ke warga negaraan, pindah area, ya. Kalau dominasinya nih, kalau orang hidup isinya kebencian nih, ya, lahir kembali di neraka. Nih kalau kebencian, maka ini perlu saya sampaikan. Siapa tahu ibu bapak sekarang sedang gelap mata. Saya kasih penerangan. Ya, siapa tahu mungkin benci sama mertuanya, mungkin benci sama orang tuanya, mungkin benci sama tetangganya, mungkin juga benci sama penyakitnya. Duh Bante, kaki kok sakit terus, ini gimana Bante? Ini biasanya kalau ketemu mak-mak yang manula biasa, ya, yang manula gitu, ya ada di kota lain, ya waktu pemberkahan gitu, Jayanto, dia bilang Bante, nah, minta kakinya dipercikin, ya udah saya percikin aja tuh. Nah, bisa jadi juga kalau bukan benci orang tua, benci mertua, benci tetangga. Bisa juga loh, benci dengan tubuhnya loh. Dan perlu diingat, ketika napas keluar tidak masuk lagi, isinya pikiran kebencian, bahayanya lahir kembali di alam neraka. Apakah Anda meragukan pernyataan Sang Buddha? Mosok si Bante, mosok gara-gara benci, mosok bisa lahir ke neraka. Mau dicoba? Mau dicoba? Biarlah Bante, saya jadi ehipasiko. Maaf loh ya, kalau sudah sampai di sana itu tidak bisa kemudian mengcancelkan loh. Ya, saya tidak jadi lama-lama di sini. Tergantung kekuatan kebencian Anda. Makanya Bante yang siapa tahu nih, ya siapa tahu Anda diliputi oleh kegelapan. Namanya orang gelap itu mesti dikasih penerangan. Karena kadang-kadang ada orang yang gelap loh. Enggak apa-apa. Biar benci, biar saya tanggung sendiri. Nah dia enggak tahu dia. Ya, enggak ada cuti. Secapek-capeknya kerja di Tangerang, sejauh-jauhnya kepanasan di Tangerang, hari Sabtu bisa libur, hari Minggu bisa libur, tanggal merah boleh libur. Tapi kalau di alam neraka, meskipun Anda capek di sana, lelah di sana, tidak ada jeda untuk libur. Makanya salah satu makhluk yang tidak bisa mimpi, salah satunya adalah makhluk yang terlahir di alam neraka. Tidak bisa mimpi. Ya, tidak bisa mimpi. Kenapa mimpi? Boro-boro mimpi. Syarat mimpi mesti bisa tidur. Tiap hari siksaan gimana bisa tidur? Ya, ini perlu diingat nih, siapa tahu. Usia sih boleh tua, tapi tidak semua tua itu terang. Rambut sih boleh putih, boleh terang, tapi hati belum tentu ikut terang. Makanya ngundang Bante ini supaya dikasih penerangan supaya tidak gelap. Ya, siapa tahu. Karena di rumah terus itu kadang-kadang makan nasi. Apalagi udah berhari-hari tidak ke wihara, makan nasi.
Anak dihubungin tidak datang-datang, bahagia atau menderita, Mak? Ayo ke rumah, sibuk. Kau kangen lihat kamu, WA saja. Loh, kemudian timbul ketidaksukaan, bahayanya. Nah, kalau lebih kuat kebencian, neraka. Kalau lebih dominan kebodohan batin, jadi orang itu tidak ingat kebaikan, tidak tahu kebaikan, tidak tahu kebaikan, tidak tahu keburukan, pokoknya hanya mengikuti nurani saja, yang tidak benar itu, ya, itu nanti lahir kembali. Moha menyebabkan kelahiran kembali di alam binatang. Tapi alam binatang tidak seberat alam neraka. Kenapa? Karena binatang bisa tidur. Dan binatang itu bisa mimpi. Nah, Anda pernah punya anjing? Perhatikan nanti. Nanti anjing Anda tidur itu bisa mimpi loh. Ya, tahu-tahu gerak sendiri, tahu-tahu gerak sendiri. Kok Bante tahu? Soalnya di Wihara Gunung Sindur ada anjing. Saya nungguin jam ceramah saya nunggu di emper depan. Dia tahu badannya mengerak. Saya dalam hati, dia ini mimpi apa? Ya, dia ini mimpi apa? Memang betul dikatakan. Jadi makhluk neraka tidak bisa mimpi, makhluk binatang itu bisa mimpi. Makanya Anda punya anjing, punya kucing itu kadang-kadang bisa ngigo loh. Jadi alam binatang lebih baik daripada alam neraka. Di atas alam neraka ada alam. Ya ini alam peta. Alam peta itu ketika seseorang hidup, ketika napasnya keluar tidak narik lagi, pikirannya didominasi oleh keserakahan. Ya, pelit, sulit untuk dikeluarkan apa yang dimiliki. Tangannya tidak pernah memberi, tangannya selalu menggenggam. Ketika hancurnya tubuh jasmani, lahir kembali di alam peta. Ya, alam peta. Ya, alam peta ini sebetulnya masih mending kok. Jika dibandingkan alam binatang dan juga alam neraka, masih mending. Tapi ini tetap golongannya adalah apa ya bumi? Apa ya bumi itu adalah alam tidak menyenangkan. A itu tidak, paya itu sama dengan pia. Pia itu menyenangkan, pia waca, ucapan yang menyenangkan. Apa ya adalah alam tidak menyenangkan. Jadi makhluk-makhluk yang khususnya manusia ketika meninggal didominasi oleh keserakahan, saat itu bisa mengkondisikan lahir di alam peta. Lah kalau diisi dengan ketakutan lahir kemana Bante? Ke alam Asura. Jadi alam Asura itu dulu dia baik, tapi dia serba takut, takut salah. Jadi pikirannya tidak tenang. Ya. Lah kalau kita jadi manusia syaratnya apa Bante? Makhluk-makhluk yang jadi manusia ini isinya dua versi. Berbuat baik yo ya, perbuat buruk tidak absen. Hari ini berdana ya ya, sepulang berdana lihat mangga tetangga warna kuning, juga mau juga. Nah, tapi perlu diingat, proporsinya ini mesti balance. Maka jadi manusia ini adalah sesuatu yang sulit. Ya. Makanya yang kita alami ini tidak semuanya menderita loh. Yuk ada bahagianya loh. Nah, makanya kadang-kadang kalau di wihara begini saya sering melihat bahagianya Anda. Ketika selesai puja bakti hari acara gitu, kemudian di belakang disediakan nasi uduk, bahagia, piring, ngambil tuwinggi, sudah kanan kiri tambah kerupuk, bahagia atau menderita? Bahagia. Setelah pulang, mulai ingat setrikaan, cucian, ya, kira-kira bagaimana? Menderita. Bapaknya dapat pesanan tadi dari wihara perut sudah kenyang mau tidur, istri bilang jemput anak di sekolah. Bahagia atau menderita Pak? Padahal matanya sudah meriut gitu ya, meriut itu sudah tebal gitu udah. Tapi pergi berusaha untuk aslinya sih tidak bahagia ya. Kenapa lahir di manusia itu seperti itu? Karena memang kelahiran di manusia itu berakar dari kebajikan dan juga keburukan.
Makanya di dunia ini kan seringkali ada lagu, hidup manusia bagai panggung sandiwara. Hari ini dipuja-puja, besok dicela-cela. Hari ini disanggung-sanggung, apa namanya? Sanjung-sanjung, besok disinggung-singgung. Ya, sanjung, aduh manisnya. Nah, hari ini disanjung-sanjung, besok disinggung-singgung. Mau makan aja disinggung. Tuh enak kan, makan kan. Kalau sudah selesai dicuci. Tuh itu namanya menyinggung. Ya, kok bisa begitu ya Bante? Inilah warna manusia. Ya, jadi kalau seseorang hidup di dunia ini, ya, isinya kebajikan lebih dominan, lahir di alam surga. Kalau keburukan lebih dominan, ya tergantung mana lebih kuat tadi. Apakah kebodohan batin, apakah keserakahan, apakah kebencian, ya ini membawa ke alam apa ya. Dan untuk alam manusia ini, yang kembali ke alam manusia ini adalah orang yang belen. Makanya Anda punya kelebihan plus juga punya kekurangan. Makanya Anda ini warna-warnanya kan beda-beda. Ya, ada yang suaranya bagus, ya. Ada yang penampilannya bagus, ada sebaliknya. Ada yang penampilannya bagus, suaranya enggak bagus. Ada yang suaranya bagus, penampilannya enggak bagus. Ada yang kurang tinggi, ada yang ketinggian. Ya kan, saya enggak ngomong pendek. Ya saya enggak ngomong pendek ya. Jadi ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi. Ya, jadi ibu bapak sekalian. Nah karena kita penting sekali, kita diingatkan. Kebajikan dalam angkean patidana ini sesungguhnya bukan semata-mata untuk leluhur kita saja, tapi sesungguhnya mengingatkan kepada kita sendiri untuk membuat kebajikan. Minimal lah, Bante katakan kan minimal 2 jam Anda jadi orang baik, duduk dengan tenang, orang baik. Meskipun nanti ya enggak tahu gitu loh. Ya, minimal Anda sudah jadi orang baik lah. Ya, makanya kalau Anda kelihatan tanda-tanda buruk, ya segeralah daftar ke wihara. Ya, jangan ke wihara tapi di bawah pohon mangga sana. Atau nungguin sawo Belanda itu. Ya, ya. Sawo Belanda ya? Tahu enggak sawo Belanda? Romo Heriadi itu punya, sawo warnanya kuning. Saya tanya ini sawo Belanda, saya bawa pulang ke BSD ternyata enggak masak-masak. Ya, jadi ibu bapak sekalian, jadi kalau ke wihara ya masuk. Ya, melatih pikirannya dalam kebajikan, melatih ucapannya dalam kebajikan, dan juga melatih tindakannya dalam kebaikan. Jadi besok masih ada kan? Besok masih ada kan? Nah, besok hadir atau absen? Ini saya ceritakan dulu nih, besok hadir apa absen. Ya. Karena kebajikan tidak bisa nitip loh. Kalau dana boleh nitip, tapi kalau kebajikan pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar tidak bisa nitip loh. Ya, Anda tidak bisa kemudian titip, Bante meditasi ya. Nanti kalau Bante sudah meditasi tenang, nanti bagi ke saya ya. Anda akan dapat ketenangan setelah Anda juga ikut meditasi. Tidak bisa, Bante disuruh meditasi. Bante kalau perlu apa-apa nanti saya support. Ya. Tapi Bante jangan lupa ya saya didoakan supaya saya bahagia. Anda masih hidup. Masih hidup itu waktunya berusaha. Kalau sudah meninggal waktunya didoakan. Ya. Masa udah hidup masa didoakan. Bante tolong doakan saya ya. Masih hidup kok. Ya, masih hidup adalah waktunya untuk berusaha. Ya, makanya sebisa mungkin ya ikutilah kegiatan patidana yang dilakukan oleh Cetia Weluana ini. Ya, kita sudah mengurai dengan jelas bahwasanya baca parita, meditasi, menjalankan sila, ini semua adalah kebajikan. Ingat, kebajikan salurannya ada 3. Mano, kusala manokama, kusala wacikama, dan juga kusala kaya kama. Semoga apa yang
Kita niatkan di hari ini yang kita isi dengan berbagai macam kebajikan, memperkokoh keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, memperbarui sila, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha. Semoga kebajikan yang telah Anda upayakan ini senantiasa menjadi pengkondisi yang baik, yang menghantarkan ibu bapak sekalian pada kebahagiaan, kesejahteraan, kemajuan, keberhasilan, dan semoga kebajikan ini juga turut dirasakan oleh para sanak keluarga leluhur yang telah tiada. Semoga mereka pun juga turut berbahagia. Demikian pula semoga para sanak keluarga yang lainnya yang mungkin masih punya ikatan karma dengan kita, yang mungkin kita tidak mampu mengingat mereka, semoga mereka juga turut berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.